Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya terangkan tentang bagaimana menggambar sistem persamaan linier dengan istilah SPL dan sistem pertidaksamaan linier yang kita singkat dengan SPTL. Oke. Menggambar sistem persamaan linier, namanya sistem itu lebih dari satu persamaan. Langkah pertama sama seperti video tentang menggambar persamaan linier. Jadi kita gambarnya satu persatu. Kita tentukan jika x-nya 0, y-nya ketemu 4, jika y-nya 0, x-nya ketemu 8. Ini untuk gambar persamaan yang 3x plus 6y sama dengan 24. Nanti kita tentukan titik koordinatnya, kita gambar. Ada sumbu x, ada titik A, titik B, kita hubungkan. Selesai. Ganti yang persamaan 5x plus 3y sama dengan 30. Ini kita buat tabel juga. X-nya 0, y-nya ketemu 10, y-nya 0, x-nya ketemu 6. Kita tentukan koordinatnya, kita tentukan titiknya, terus kita hubungkan. Jadi garis yang biru ini adalah persamaan dari 3x plus 6y sama dengan 24. Sedangkan garis yang hijau adalah yang persamaan 5x plus 3y sama dengan 30. Oke. Ternyata ada titik potong di sini. Untuk menentukan penyelesaiannya merupakan adalah titik potong dari kedua garis. Nih. Kita tentukan titik potong. Cara menentukannya yaitu bisa menggunakan cara eliminasi dan cara substitusi untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Lanjut. Sekarang menggambar sistem pertidaksamaan linier. Sebenarnya sama ya, sama dengan persamaan linier itu sama. Nah, kita coba. Ini ada 4 pertidaksamaan. 1, 2, 3, 4. Oke. Penyelesaiannya satu-satu dulu. Pertidaksamaan yang pertama. Oke. X-nya 0, Y-nya 4, Y-nya 0, X-nya 8. Jadi untuk mengisi tabel ini dibuat seakan-akan persamaan dulu. Kita tentukan koordinatnya. Kalau sudah kita gambar. Oke, ada sumbu Y, ada sumbu X, titiknya kita gambar. Oke. Kalau sudah, karena ini adalah pertidaksamaan, maka kita perlu uji titik. Uji titik itu yang mudah itu 0,0. 0,0 itu letaknya di sini, di bawahnya garis. Ini garisnya, ini di bawahnya. Kita uji ke persamaannya. Oke. Ternyata ketemunya 0 kurang dari 24. Nah, 0 kurang dari 24 itu pernyataan benar. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang mewakili 0,0 tadi. Ini himpunan penyelesaiannya berupa daerah penyelesaian atau arsiran. Lanjut. Garis yang pertidaksamaan yang kedua tadi adalah 5x plus 3y. Coba di scroll videonya. Nah, terus kita gambar yang pertama dulu, yang ini ya, yang 5x plus 3y. Lebih dari 30 kita gambar dengan menggunakan tabel. Oke, ketemu koordinat C dan D 0,10 dan D nya 6,0. Kita hubungkan.
Kita uji titik juga. 0,0 itu di sini sebelah kirinya. Kita cek. Ternyata ini kan hasilnya 0 ditambah 0, 0 lebih dari 30. Ini kan pernyataan salah. Kalau yang di sini salah, berarti nanti yang diarsir adalah yang sebelahnya. Karena ada dua hal di sini. Kalau tidak yang sebelah kiri, ya sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya salah. 0,0-nya kan berada di sebelah kiri, salah. Maka sebelah kanan yang benar. Ini yang menjadi himpunan penyelesaian. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Bagaimana kalau yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0? Nah, sekarang kita menggambarnya daerah yang benar nanti yang kita arsir. Yang daerah yang benar yang kita arsir. Jadi kesepakatan itu. Nah, daerah penyelesaian, daerah yang terkena arsiran biru dan arsiran hijau. Kita tentukan dulu. Yang lebih dari 0 itu nanti yang biru. Sedangkan lebih dari, oh ya ini sudah muncul. Ini lebih dari 0. Maksudnya X, ini sumbu X. Itu yang positif itu yang sebelah kanan. Yang ke kanan. Dari ini 0 kan. Kanan. Terus yang Y adalah yang hijau. Hijau yang positif, Y lebih dari 0 itu positif, itu yang ke atas. Maka yang diarsir adalah yang ke atas. Terus daerah penyelesaian dari kedua ini, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, itu ternyata daerah yang berada di kuadran 1. Ya, inilah daerah himpunan penyelesaian. Bukan di sini karena di sini hanya satu kali arsir. Ini satu kali arsir. Ini malah tidak terkena arsir. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berada di daerah yang terkena 2 kali arsiran untuk pertidaksamaan 2 arsiran. Sekarang kalau 4 arsiran disajikan dalam satu gambar digabung, tentunya kamu bisa membayangkan betapa bertumpuk-tumpuk arsirannya. Kita coba tadi, ini gambar yang pertama untuk garis yang pertama. Ini arsiran yang tadi. Terus gambar yang kedua, ini yang kena arsiran yang tadi. Terus gambar yang ketiga atau pertidaksamaan ketiga yang biru. Terus pertidaksamaan yang keempat yang hijau. Sekarang kamu bisa melihat yang mana yang terkena 4 kali arsiran. Ternyata di daerah sini aja. Ini yang kecil ini. Ini daerah penyelesaiannya adalah daerah yang terkena 4 kali arsiran. Itu di sini. Oke, nah kita gambar di sini. Nah, kita kembali. Terus ini kalau misalnya kamu menggambarnya dengan menggunakan arsiran, betapa di sini ribet sekali. Maka kita bisa menggunakan cara menggambarnya daerah himpunan penyelesaiannya yang bersih, justru yang bersih yang menjadi himpunan penyelesaian. Kita coba ya. Oke. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya itu yang bersih. Kita sepakat yang bersih kalau sistemnya lebih dari 2. Ini kan 4, 1, 2, 3, 4. Kita sebenarnya sama cara gambarnya. Kita hubungkan. Tadi yang benar kan yang ini ya.
yang sebelah sini ini benar, maka nanti yang diarsir yang salah. Ini yang salah. Yang salah di sini, yang benar yang bersih, karena kita sepakat yang menggunakan yang bersih. Terus gambar yang kedua. Tadi himpunan penyelesaiannya adalah yang sebelah kanan. Ya, sebelah kiri kan yang salah. Maka di sini yang sebelah kanan harus bersih. Nah, sebelah kiri yang diarsir. Lanjut. X lebih dari 0. X lebih dari 0 tuh yang ke kanan. Berarti yang salah yang ke kiri atau yang tidak memenuhi yang ke kiri. Terus Y lebih dari 0. Lebih dari 0 tuh yang ke atas tadi. Maka yang diarsir yang tidak memenuhi atau yang bawah. Sekarang kamu bisa melihat daerah penyelesaian ini tampak bersih di sini. Daerah penyelesaian yang tidak kena arsiran atau daerah bersih. Di sini letaknya. Oke. Kita lanjutkan atau kita kembali lagi. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak, di-pause dulu videonya, diulang lagi biar paham. Kita lanjut ya. Bagaimana menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari sistem pertidaksamaan linier? Caranya, saya punya sistem pertidaksamaan yang tadi. Menentukan nilai maksimum dengan fungsi sasarannya 3x plus 7y. Nah, ini fungsi sasaran ini ditentukan dulu oleh soal. Nah, yang f(x,y) nanti kita masukkan ke sini, kita substitusikan ke fungsi ini. Ini namanya fungsi sasaran atau fungsi objektif. Lanjut ke contoh saja. Dari penyelesaian sistem pertidaksamaan linier untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi sasaran ini. Nilai maksimum itu nilai yang paling tinggi. Kalau yang ditanyakan nilai minimum berarti nilai yang paling rendah atau paling minimum. Oke, pertidaksamaannya kita ambil dulu, kita gambar, kita adopsi dari gambar yang tadi. Oke, lanjut. Tadi daerah yang penyelesaian adalah daerah yang arsiran atau daerah yang bersih, tidak kena arsiran, itu yang di sini. Oke. Nanti untuk menentukan nilai maksimum fungsi sasaran kita tentukan itu yaitu daerah titik, seorangnya bukan daerah tapi titik yang berada di pojok-pojok sini. 1, 2, 3. Oke. Ya, kita tentukan nanti himpunan penyelesaian untuk maksimum atau minimumnya terletak di titik pojok-pojok ini. Titik yang pojok ini D, kita sudah tahu bahwa nilainya koordinatnya 6,0. Yang B itu 8,0. Sedangkan yang titik E kita belum tahu, maka untuk mengetahui titik koordinat E yaitu dengan cara menentukan titik potong 2 garis antara garis 5x plus 3y sama dengan 30 dan 3x plus 6y sama dengan 24 dengan cara eliminasi atau substitusi. Nanti ditemukan bahwa nilai E itu 36/7,10/7. Nanti caranya saya berikan di akhir untuk mendapatkan E-nya. Oke. Setiap titik B tadi, B, D, E itu kita ujikan ke fungsi ini, yaitu 3x plus 7y.
Oke, kita lanjutkan bagaimana cara menentukan koordinat titik E tadi. Yaitu yang pertama, kita tulis dulu pertidaksamaannya. Semua pertidaksamaan kita buat menjadi persamaan. Dari persamaan 1 dan 2 ini pertidaksamaannya kita buat menjadi persamaan. Persamaan 1 yang pertama ini yang 5x plus 3y sama dengan 30 kita buat persamaan 2. Kita eliminasikan y-nya. Y-nya kita eliminasi dengan cara yang persamaan 1 kita kalikan 1, persamaan 2 kita kalikan 2. Ini sebenarnya ini pengen disamakan. Kalau ini 6, ini bisa dibuat jadi 6, harus kita kalikan 2. Berarti semuanya kita kalikan 2, tidak hanya yang 3y. Semuanya kita kalikan 2. Hasilnya 5x kali 2 sama dengan 10x ditambah 3y kali 2 6y sama dengan 60. Dari kedua persamaan kita kurangi, karena 6y dikurangi 6y habis atau hilang, tereliminasi, sehingga tinggal 3x dikurangi 10x, berarti hasilnya 7x sama dengan min 36. Lanjut, x sama dengan 36 per 7. Setelah ketemu x-nya, kita akan mencari nilai y-nya. Kalau ingin mencari nilai y, berarti kita mengeliminasi x. Dari persamaan 1 dan 2, ini persamaan 1 dan persamaan 2, kita mau mengeliminasi x, menghilangkan x. Agar x-nya ini hilang, harus kita samakan. Ini dikalikan 5, ini ketemunya 15x. Ini saya kalikan 3, ketemunya 15x. Nah, berarti persamaan pertama kita kalikan dengan 5, persamaan kedua kita kalikan 3. Ternyata hasilnya 15x plus 30y sama dengan 120 dan 15x plus 9y sama dengan 90. Kita kurangkan, hasilnya 21y sama dengan 30. Y sama dengan 30 per 21. Disederhanakan, semuanya dibagi 3, 30 dibagi 3 sama dengan 10, dan 21 dibagi 3 sama dengan 7. Ketemunya 10 per 7. Sehingga kita akan menemukan titik dari x, y, ya. X, y, x-nya 36 per 7 ini, terus y-nya 10 per 7. Cara menghitung nilai maksimum, kita lanjutkan. Cara menghitung nilai maksimumnya, semua yang sudah kita gambar tadi, kita lanjut. Kita akan menemukan titik-titik yang berada di daerah penyelesaian ini, ya, yaitu titik E di sini. Tadi berkoordinat berapa, kita nanti bisa menentukan. Nah, nilai maksimum itu letaknya di titik sudut, titik sudut, titik sudut daerah penyelesaian. Kalau misalnya penyelesaiannya di daerah ini, maka nilai maksimumnya itu berada di titik sudut 1, 2, 3. Karena di sini daerah penyelesaiannya di sini, maka himpunan penyelesaian nanti nilai maksimumnya berada di
ini, titik E, titik D, dan titik B. Masing-masing titik kita tuliskan di sini. Terus kita substitusikan ke persamaan ini. Substitusi itu memasukkan atau mengganti setiap nilai X diganti 6, setiap nilai Y diganti 0. Ya, hasilnya 3 kali 6 ditambah 7 kali 0 ketemunya 18. Untuk titik berikutnya, titik B, 8,0 kita substitusikan ke sini. Lagi X-nya nanti 8, Y-nya 0. Setelah dihitung ketemunya 24. Terus titik E juga sama, 3 kali X-nya 36/7 ditambah 7 kali 10/7. Hasilnya 108/7 ditambah 70/7. Ketemunya 178/7 sama dengan 25/3/7. Nilai maksimum dari sistem persamaan linear ini adalah 25/3/7. Atau dengan cara menentukan garis selidik. Garis selidik ini digambar dari ini fungsi objektif. Fungsi objektifnya kita gambar, terus kita geser. Kita ulangi, kita geser, nanti yang tersentuh terakhir, karena yang maksimum itu yang tersentuh terakhir. Kalau minimum itu yang tersentuh pertama kali. Coba perhatikan. Nah, yang terakhir adalah titik E. Maka maksimumnya di titik E. Terus kita masukkan ke fungsi objektif. Caranya sama seperti tadi. Oke. Nilai maksimumnya 25/3/7. Demikian cara menghitung nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu sistem pertidaksamaan linear. Terima kasih.